Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk senantiasa selalu sehat, selalu bahagia, dan semoga memberikan nilai-nilai positif bagi lingkungan sekitar, terutama peserta didik. Baik, pada pertemuan ini saya ingin membahas tentang upaya menciptakan pembelajaran sejarah yang menyenangkan. Oke. Kita awali bahwa ini berawal dari pengalaman di lapangan. Sering muncul antara teori, antara ekspektasi dengan kenyataan di lapangan, terutama di kelas atau di lingkungan satuan pendidikan. Jadi ada ketidaknyambungan antara harapan pembelajaran dengan kenyataannya di lapangan. Oleh karena itu kita harus sama-sama memahami berawal dari apa sebenarnya itu pembelajaran itu sendiri. Jadi kan pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan juga sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Salah satunya adalah di kelas ya, atau di lingkungan sekitar kelas. Nah, pembelajaran itu merupakan proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik tentunya, menghasilkan output yang sesuai diharapkan gitu ya. Nah, pembelajaran tentu saja untuk menghasilkan output yang diharapkan sesuai harapan ini perlu suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dalam hal ini pembelajaran yang menyenangkan adalah suatu proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Dan ini menjadi PR kita, terutama bagi kalangan pendidik. Sebagai guru, kita harus bisa berinovasi untuk menciptakan momen-momen pembelajaran yang mengesankan dan menyenangkan. Lalu bagaimana suasana pembelajaran yang menyenangkan itu? Nah, suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan tentu saja akan nantinya menarik minat peserta didik untuk selalu terlibat aktif, sehingga nanti ujung-ujungnya tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan maksimal. Kaitannya dengan mata pelajaran sejarah, maka tentu saja kita harus sebagai pendidik, terutama khususnya adalah saya sebagai guru mata pelajaran sejarah, harus memahami dulu apa itu pembelajaran sejarah. Jadi pembelajaran sejarah adalah proses belajar yang ada dalam sebuah lingkungan yang mempelajari kejadian-kejadian masa lampau, masa lalu, masa yang sudah terjadi, yang dipelajari tentu saja di masa kini sebagai pedoman untuk melangkah ke masa yang akan datang. Ini sesuai dengan dalam sejarah itu kan ada kurun masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya, pembelajaran sejarah itu nantinya akan mengembangkan aktivitas peserta didik untuk melakukan telaah berbagai peristiwa untuk kemudian dipahami dan diinternalisasikan dalam berbagai nilai yang ada di balik peristiwa itu, sehingga nanti melahirkan contoh untuk bersikap dan kemudian bertindak. Jadi dengan mempelajari adanya pembelajaran sejarah, nanti peserta didik khususnya di sini akan diarahkan untuk bisa memahami, menginternalisasikan berbagai nilai di balik peristiwa yang ada, sehingga nanti mereka akan mampu berpikir kritis, kemudian bersikap, dan juga bertindak sesuai dengan pengalaman di masa lalu. Ya. Lalu apa tujuan dari pembelajaran sejarah? Jadi tujuan pembelajaran sejarah adalah untuk menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri. Ya, jadi bagaimana peserta didik memahami tentang dirinya. Lebih luasnya lagi adalah masyarakatnya. Dan proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih proses hingga saat kini dan masa yang akan datang. Jadi kan barang siapa yang memahami sejarah, dia akan memahami betapa besar dirinya, bahkan bangsanya gitu. Dia juga akan mencintai bangsanya melebihi dari dirinya sendiri. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita perlu belajar sejarah?
Karena sejarah itu akan membantu kita memahami orang dan masyarakat, diri kita, orang lain, lingkungan yang lebih besar lagi, masyarakat, bangsa maupun negara. Dengan sejarah kita akan berkontribusi dalam pemahaman moral. Pembentukan moral itu bisa kita gali dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat dalam perjalanan sejarah. Sejarah akan memberikan identitas untuk mewujudkan warga negara yang baik. Sejarah juga akan membuka pandangan kita untuk berpikir lebih luas lagi, memiliki daya nalar yang lebih luas lagi. Sejarah akan mampu melatih peserta didik dan kita itu untuk berpikir kritis. Sejarah sebagai sumber inspirasi, dan sejarah menjadikan kita menghargai masa lalu, gitu ya, untuk menata masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, kenyataan pada saat ini persepsi siswa terhadap pembelajaran sejarah itu pada umumnya menganggap sejarah tidak penting karena tidak ada gunanya bagi hidup saya, gitu kan. Sejarah itu hanya berbicara masa lalu, gak real. Sekarang kita hidup di saat ini, gitu kan ya. Itu. Kemudian peserta didik juga menganggap bahwa sejarah itu memusingkan karena banyak hafalan, banyak tanggal, nama tokoh dan tempat-tempat yang harus diingat, yang harus dihafal, gitu ya. Dan sejarah itu tidak ada manfaatnya bagi kita, membosankan ketika pembelajaran, dan banyak lagi persepsi-persepsi negatif terhadap pembelajaran sejarah. Dan kewajiban kita sebagai guru, terutama guru sejarah, adalah untuk mencoba menghilangkan hal-hal tersebut. Mengingat tadi tujuan, manfaat sejarah itu sangat luar biasa bagi pembentukan karakter bangsa. Sehingga persepsi-persepsi negatif itu harus dihilangkan. Lalu bagaimana caranya? Ini ada beberapa cara agar pembelajaran sejarah itu menyenangkan, sehingga peserta didik mau terlibat aktif, dan ketika terlibat aktif mereka memiliki hal-hal yang diharapkan, dan mereka akan menghasilkan output yang luar biasa. Yang pertama itu adalah dengan belajar kelompok, ya. Jadi pembelajaran di kelas kita bentuk dalam kelompok-kelompok. Di sana mereka dibimbing untuk bisa mengeksplorasi berbagai sumber secara mandiri, kemudian mereka mendiskusikan dengan temannya, kemudian mereka menulis hasil-hasilnya, dan kemudian bisa menyampaikan lagi ke teman-teman yang lainnya, gitu ya. Yang kedua, melakukan project vlog sejarah. Artinya ini memanfaatkan perkembangan media massa sesuai zamannya. Kita bisa melalui Instagram, Facebook, memanfaatkan TikTok, dan media-media yang lainnya yang familiar di kalangan peserta didik, gitu ya. Kemudian juga yang ketiga, menonton film bertema sejarah. Jadi tidak hanya penyampaian materi, pemahaman tentang sejarah juga bisa melalui menayangkan film-film bertema sejarah. Mereka menonton, mereka bisa menganalisis, mereka mencoba memahami, dan kemudian nanti menyampaikan lagi, gitu ya. Mini drama, ya, membuat drama secara berkelompok tentang suatu tema, gitu ya. Ya, jadi mereka mandiri dan bekerja sama dengan kelompok untuk merekonstruksi bagaimana peristiwa sejarah dan lain sebagainya. Mengajar dengan storytelling, bercerita. Jadi menyampaikan sejarah dalam sebuah cerita yang menarik, gitu ya. Juga bisa yang lainnya, yaitu berupa teka-teki silang. Mungkin cara-cara ini akan lebih menarik bagi peserta didik, membangkitkan gairah dan motivasi mereka untuk bisa mengikuti pembelajaran sejarah, menjadikan pembelajaran sejarah itu menyenangkan, dan mereka terlibat aktif sehingga menghasilkan output yang kita harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.